نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اعلموا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Segala puji dan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menurunkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih mau melangkahkan kaki kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah Jumat. Tidak ada kenikmatan yang paling besar yang bisa kita syukuri atas segala rahmat Allah kecuali keinginan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena sejatinya kita bisa melangkahkan kaki kita, masih mau melaksanakan peribadatan pada Allah dikarenakan Allah masih membuka hati kita untuk mau taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iblis pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia beserta kelompoknya, beserta anak keturunannya akan mengganggu umat manusia dari berbagai sudut arah. Tidak ada satupun titik atau posisi di dalam diri manusia yang tidak bisa diganggu oleh iblis laknatullah. Allah menggambarkan janji iblis, sumpah iblis di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan ke-17. Qala fabima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, ya Tuhanku, dikarenakan Engkau telah menghukumi aku tersesat, dikarenakan Engkau telah memvonis aku tersesat, dikarenakan Engkau telah mencap bahwa aku ini akan tersesat selama-lamanya sampai dengan hari kiamat, maka aku akan menggoda anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis melanjutkan sumpahnya bahwa aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan dari anak keturunan Adam, kebanyakan dari manusia-manusia itu tidak bersyukur kepadamu, alias mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 17 tadi, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim." Jadi dari segala sisi iblis itu akan mengganggu manusia agar manusia ini dijauhkan dari rahmat Allah. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi iblis itu akan mengganggu dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Apa maksudnya gangguan iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri? Dari depan iblis akan mengganggu kita dengan berbagai macam kekhawatiran, dengan berbagai macam kegelisahan dan kecemasan mengenai hari esok, mengenai masa depan, sehingga manusia tidak pernah betul-betul di dalam keadaan tentram, damai, dan penuh keridhaan dalam beribadah kepada Allah. Nanti sore kita akan makan apa? Nanti siang berapa uang yang harus kita bayar kepada orang lain? Besok lusa gimana anak kita membayar biaya sekolah? Di masa depan nanti seperti apa kehidupan anak kita? Akan dicemaskan dengan hal-hal yang belum terjadi. Kemudian iblis akan menggoda manusia dari belakang. Dari apa maksudnya? Manusia akan dicemaskan oleh dosa-dosa di masa lalu, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, sehingga muncul kegelisahan di dalam hati bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita.
Kita dicemaskan dengan kegagalan-kegagalan di masa lalu. Orang yang sudah tua masih diliputi kesedihan dan ketidakbisaan, tidak bisa move on dari kegagalan di masa lalu. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana iblis akan mengganggu manusia dengan kecemasan di masa depan, diliputi bayangan kegagalan dan kegelisahan di masa lalu. Kemudian iblis akan mengganggu dari kanan dan dari kiri. Mengganggu dari kanan maksudnya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menjadikan kebaikan bagi manusia, segala sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan oleh manusia, ditampakkan oleh iblis dengan bisikan ke dalam hati kita. Apa yang baik itu menjadi tampak sebagai sesuatu yang buruk. Begitupun gangguan dari kiri, iblis akan mengganggu manusia, bahwasanya segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kecelakaan, baik kecelakaan di dunia dan kecelakaan di akhirat, akan dinampakkan sebagai segala sesuatu yang indah. Coba kita saksikan tempat-tempat maksiat, tempat-tempat khamr, tempat-tempat main perempuan, perjudian dan lain sebagainya, nampak indah bagi manusia. Dikarenakan apa? Dikarenakan iblis telah bersumpah pada Allah akan mengganggu manusia dari berbagai macam arah angin, depan, belakang, kiri dan kanan. Jamaah ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai arah yang iblis sumpahi ini, bahwasanya iblis akan mendatangi anak cucu Adam dengan godaannya, ada satu posisi yang luput dari jalan yang bisa dilalui oleh iblis, yaitu posisi di atas kita. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran bahwa iblis akan mengganggu manusia dari arah atas. Karena dalam surat Al-A'raf ayat 17 tadi, bahwasanya iblis akan mengganggu manusia. ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Tapi iblis tidak akan mengganggu manusia dari arah atas. Mengapa iblis tidak bisa mengganggu atau menyesatkan manusia dari arah atas? Sebagian ahli tafsir menjelaskan, karena bagian atas adalah hak Allah untuk berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Dengan kata lain, arah atas adalah tempat turunnya rahmat Allah kepada manusia. Sehingga di dalam salah satu ayat di dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la ta'natu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang telah melalui kehidupan yang sangat jahat, wahai hamba-hambaku yang telah melalui kehidupan yang dipenuhi dengan kemaksiatan dan kesalahan dan berbagai jalan yang menjauhkan dari Allah, la ta'natu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi iblis ketika mengganggu manusia dari berbagai arah, dari depan, belakang, kanan dan kiri, tapi Allah memberikan kabar gembira kepada kita supaya kita tidak pernah berputus asa kepada rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, asalkan kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita, berapa kali dalam sehari mendengar istilah rahmat. Para asatid, para dai, mereka mengajak kita untuk mensyukuri rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, siapapun yang kita temui, kita mendoakan agar mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kalimat indah yang tiap kita bertemu dengan saudara-saudara kita mengucapkan kalimat itu berupa doa. Semoga Allah memberikan keselamatan dan rahmatnya beserta berkah kepada kita. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejumlah ahli bahasa Arab dari sejumlah kamus-kamus bahasa Arab menjelaskan ada banyak arti dari rahmat. Ada yang mengartikan sebagai tanggung jawab, ada yang mengartikan sebagai empati, ada yang mengartikan sebagai simpati. Artinya kepedulian manusia terhadap sesama yang mendatangkan kebaikan kepada kita, kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Itulah yang dimaksud dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara Ar-Raghib Asfahani di dalam Mufradat fil Gharibil Quran bahwasanya yang dimaksud dengan rahmat Allah harus meliputi dua kalimat, dua kata. Yang pertama kebaikan atau ihsan. Yang kedua harus mendatangkan kelembutan, lana atau lain. Jadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus memiliki dua sifat ini. Yang pertama sifat ihsan atau kebaikan. Yang kedua sifat lana atau lain, yaitu mendatangkan kelembutan bagi orang yang mengaku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah kepada seluruh makhluknya sungguh tidak terbatas. Allah memiliki 100 rahmat sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Innallaha azza wa jalla mi'atur rahmah. Bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah menurunkan rahmatnya. Wa anzala biha rahmatan wahidah. Allah menurunkan satu rahmatnya. Bainal insi wal jinni wal hawam wal bahaihim. Dari 100 rahmat yang Allah miliki, Allah turunkan satu rahmat bagi kelompok manusia, bagi kelompok jin, bagi kelompok serangga, bagi kelompok hewan ternak, sehingga manusia, jin, serangga dan hewan-hewan ternak bisa berkasih sayang di antara mereka. Dan dengan satu rahmat Allah itu pula hewan-hewan buas bisa mengasihi anak-anaknya. Wa akhratis anwatis ina yarhamu ibadahu yaumal qiyamah. Kemudian Allah mengakhirkan, Allah menyimpan, Allah menunda 99 rahmat sisanya untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Luar biasa rahmat yang Allah berikan kepada kita. Baru satu rahmat Allah saja itu sudah bisa mencukupi seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ada berapa miliar manusia sejak mulai Adam alaihissalam sampai dengan hari ini. Ada berapa banyak bangsa jin yang Allah ciptakan dari dahulu sampai sekarang. Ada berapa miliar atau triliun serangga. Ada berapa triliun hewan ternak dari dahulu sampai sekarang yang telah Allah ciptakan. Baru dengan satu rahmat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya, itu sudah bisa mendatangkan kasih sayang di antara kita. Belum lagi ketika Allah nanti pada hari kiamat menurunkan 99 rahmat sisanya. Jamaah kaum muslimin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas muncul pertanyaan kepada diri kita. Apakah apa yang kita miliki, apakah yang ada di dalam diri kita dan lingkungan sekitar kita merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena sejatinya Allah memberikan rahmat kepada siapapun tanpa pilih-pilih. Kita harus melakukan tazkirah. Mari kita pikirkan. Apabila yang ada di dalam diri kita, apabila yang ada di lingkungan sekitar kita, baik lingkungan rumah, keluarga, dan lingkungan masyarakat, mendatangkan kebaikan dan kelembutan ke dalam hati kita, maka itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila yang kita miliki, yang ada di dalam diri kita dan lingkungan terdekat kita, itu tidak mendatangkan kebaikan dan kelembutan hati, maka kita telah merubah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi laknat bagi diri kita. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah khatib boleh memberikan sebuah perbandingan, ketika seorang bapak memiliki 3 orang anak, masing-masing anak diberikan sekarung beras oleh bapaknya. Anak yang pertama menjadikan beras itu sebagai nasi, dia bisa memberi makan diri dan keluarganya. Anak yang kedua merubah sekarung beras dari bapaknya menjadi bubuk atau tepung, dijadikanlah makanan dan kue-kue dari tepung beras itu. Dia bisa memberi makan dirinya dan keluarganya. Itulah rahmat dari seorang ayah pada anak-anaknya. Sementara anak yang ketiga, dia tidak bisa mengolah beras yang diberikan oleh bapaknya, sehingga berasnya itu disimpan di dalam gudang, berkutu, sehingga tidak bisa dimakan dan dia pun kelaparan. Itulah gambaran seseorang yang tidak bisa mengolah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menjadikan kebaikan buat diri kita, malah kita menjadi tersiksa atau menjadi terhina atas apa yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-56 yang berbunyi, Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Untuk itu khatib mengajak, marilah kita syukuri, marilah kita olah rahmat yang Allah berikan kepada kita agar menjadi kebaikan kepada diri kita, agar menjadi kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah harta yang kita miliki merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah harta yang kita miliki ini mendatangkan kebaikan kepada diri kita? Ataukah dengan harta yang kita miliki ini kita jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala? Uang, harta dan rezeki yang Allah berikan kepada kita gunakan di jalan kemaksiatan sehingga tidak mendatangkan kebaikan dan kelembutan hati. Rahmat berupa harta yang kita miliki kita robah menjadi laknat. Apakah anak-anak yang kita miliki merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah anak-anak yang kita miliki mendatangkan kebaikan pada diri kita atau juga mendatangkan kelembutan kepada kita? Atau jangan-jangan karena kita memiliki anak, kita jauh dari taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminjam uang ke bank dengan riba dikarenakan anak kita memiliki keinginan yang kita tidak mampu untuk memenuhinya. Anak-anak yang kita didik malah menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang kasar, sehingga tidak mendatangkan kebaikan dan kelembutan ke dalam hati kita, sehingga kita telah merubah rahmat Allah berupa anak menjadi laknat bagi kita. Makanan di lemari atau di meja yang kita miliki, apakah makanan itu mendatangkan kesehatan kepada kita sehingga badan kita menjadi kuat dan kita bisa taat, tunduk dan patuh kepada perintah Allah? Ataukah makanan yang kita miliki justru membuat kita sakit, berbagai macam penyakit datang pada kita sehingga rahmat Allah berupa makanan dan minuman malah kita sendiri yang merubahnya menjadi laknat? Jemaah kaum muslimin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih belum terlambat bagi kita untuk senantiasa mengolah rahmat yang Allah berikan kepada kita menjadi sumber kebaikan, menjadi sumber ketaatan, menjadi sumber ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan siang kali ini, tapi marilah kita berdoa, memohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mensyukuri segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mau melaksanakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mewafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jamaah kaum muslimin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila yang khatib sampaikan ini berisi kebenaran, itu mutlak datangnya dari Allah. Apabila yang khatib sampaikan berisi kesalahan atau keburukan, itu mutlak datangnya dari khatib pribadi. Kepada hadirin sekalian, khatib mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala, khatib memohon ampunan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.